Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nesa Anggini, NPM 2202 060022 pada mata perkuliahan konseling lintas budaya dengan dosen pengampu Bapak Moridianto MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya dengan perilaku bahasa, di mana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama budaya dan perilaku bahasa, 2 faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya, yang ketiga yaitu faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Materi yang pertama, budaya dan perilaku bahasa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang berbudaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Perilaku bahasa adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa tertentu, mengenai objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu, dengan cara yang disenanginya. Sikap positif terhadap bahasa akan mempertinggi keberhasilan belajar bahasa. Sikap merupakan kontributor utama bagi keberhasilan belajar bahasa. Perilaku bahasa juga alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan bahasa isyarat, dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya ataupun orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaur dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Hubungan antara budaya dan perilaku bahasa dimulai ketika seseorang lahir. Hal ini karena seorang anak terkena lingkungan, dan ini membantu anak untuk menjadi bagian dari tim budaya. Lingkungan dan orang-orang berinteraksi dengan bentuk kehidupan seseorang anak, pikiran, dan bahasa. Orang-orang di masyarakat tidak sama baik secara fisik maupun psikologis, dan interaksi bervariasi dari satu orang ke orang lain dan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya. 1. Bahasa sebagai simbol dalam komunikasi antar budaya. Bahasa adalah simbol dalam komunikasi antar budaya yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi antar kultur. Bahasa dapat berbeda dalam penggunaannya, seperti penggunaan bahasa yang berbeda-beda dalam situasi tertentu yang dapat menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berpengaruh pada bahasa. Faktor-faktor yang berpengaruh pada penggunaan bahasa dalam konseling lintas budaya meliputi nilai-nilai agama, bahasa, gender, suku, etnis, dan sebagainya. Yang ketiga itu penggunaan bahasa verbal dan nonverbal. Penggunaan bahasa verbal dan nonverbal dapat berbeda dalam konseling lintas budaya, yang dapat menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi. Yang keempat itu perbedaan adat dan kebiasaan.
Perbedaan adat dan kebiasaan antar budaya dapat menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi, seperti penggunaan bahasa yang lebih banyak dalam lingkungan adat atau kebiasaan yang berbeda. Yang kelima itu perbedaan nilai-nilai. Perbedaan nilai-nilai antar budaya dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang lebih banyak dalam lingkungan nilai-nilai yang berbeda. Materi yang ketiga itu faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. 1. Nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti kebijakan pada perilaku yang mengikat, kebijakan pada perilaku yang mengikat, dan kebijakan pada perilaku yang mengikat. Yang kedua itu bahasa. Bahasa dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti penggunaan bahasa yang berbeda-beda dalam situasi tertentu yang dapat menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu gender. Gender dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti kebijakan pada perilaku yang mengikat. Yang keempat itu suku. Suku dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang kelima yaitu etnis. Etnis dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti kebijakan pada perilaku yang mengikat. Yang keenam yaitu pengertian budaya. Pengertian budaya merupakan sesuatu yang kompleks yang meliputi pikiran, cara berpikir, atau pengertian sosial dan okupasi konseling, dan upaya-upaya dan hasil-hasil. Yang terakhir yaitu model konseling lintas budaya. Model konseling lintas budaya seperti model berpusat pada budaya, integratif model, dan ethomedical model dapat membantu konselor dalam memahami dan mengatasi perbedaan perilaku antar budaya. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.